Shalom keluargaku, selamat pagi. Puji Tuhan, kita bersyukur kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing di pagi hari ini, di hari Selasa. Dan hari ini saya ingin membagikan sesuatu bagi setiap kita tentang belas kasihan Tuhan. Nah, di dalam Roma pasal yang kedua ayat yang keempat, di sana firman Tuhan berbicara tentang kesabaran Tuhan. Kesabaran Tuhan yang tidak boleh kita anggap sepele atau tidak boleh kita remehkan. Kenapa? Karena kesabaran Tuhan itu sangat penting bagi kita, sangat berharga bagi kehidupan kita. Nah, saya melihat di beberapa sosial media, saya tahu kita semua hari-hari ini ya, tua muda ya, sebagian besar dari kita memiliki sosial media, ada yang main Facebook, ada yang main Instagram gitu ya. Coba lihat postingan-postingan kita ya, biasanya di Facebook ada memori beberapa tahun yang lalu gitu ya. Nah, saya menemukan bahwa ada hal-hal yang kita mungkin lakukan di tahun-tahun yang lalu. Mungkin ketika kita diingatkan bahwa, oh kamu pernah menulis ini, oh atau kamu pernah berbuat ini, oh pernah melakukan ini. Dan kita ingat di situ bahwa, wah waktu saya melakukan ini tuh, saya itu belum sepaham sekarang tentang kebenaran firman Tuhan. Waktu saya berbuat ini, saya belum mengerti apa yang saya lakukan. Ketika saya melakukan ini, ketika saya melakukan itu, di saat yang sama, saya juga berbuat hal yang sebaliknya dari apa yang saya tulis di sosial media. Tapi saudara coba ingat, kalau Tuhan bukanlah Tuhan yang berbelas kasihan, kalau Tuhan bukanlah Tuhan yang panjang sabar dalam kehidupan kita, mungkin kita tidak dapat bertahan sampai hari ini. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang sangat panjang sabar, dan Roma pasal yang kedua ayat yang keempat berkata, kesabaran Tuhan jangan kita anggap sepele, jangan menganggap sepi kesabaran Tuhan dan kebesaran kasih-Nya dalam hidup kita. Karena kesabaran Tuhan itu bukanlah kesempatan untuk kita mempermainkan Dia. Kesabaran Tuhan itu adalah untuk pertobatan kita, atau untuk membuat kita mengerti sesuatu yang saat itu mungkin belum kita mengerti, tapi karena Tuhan sabar, karena Tuhan berbelas kasihan atas hidup kita, Dia memberikan kita kesempatan untuk terus ada di hadapannya, memberikan kita kesempatan untuk terus belajar, sampai satu hari kita mengerti apa yang dulu tidak kita mengerti. Dan di situ kita bisa bersyukur karena Tuhan itu berbelas kasihan dan Tuhan itu sabar dalam kehidupan kita. Keselamatan itu bukan sesuatu yang terjadi satu kali dalam hidup kita. Nah, mungkin ini kita kaget mendengarkan, atau beberapa dari kita berpikir, wah kok seperti itu? Ya, keselamatan itu bukan hanya terjadi satu kali buat kita. Saya bukan berkata Yesus mati berkali-kali, bukan. Tapi keselamatan itu terjadi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya betul, kita menjadi orang yang diselamatkan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Itu betul. Tapi pelaksanaannya dalam kehidupan kita itu terjadi dalam setiap aspek kehidupan kita. Mungkin pikiran kita terlebih dahulu yang mengalaminya. Atau mungkin cara perkataan kita. Dulunya mungkin kita hidup bukan seperti orang yang sudah diselamatkan. Dulunya mungkin kita hidup bukan seperti orang yang sudah diselamatkan melalui cara kita memperlakukan orang lain. Cara kita bertindak, cara kita memperlakukan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebagai atasan, sebagai bos di kantor atau di tempat kita bekerja. Mungkin dulu kita bukan tidak seperti orang yang sudah diselamatkan. Tapi karena ada kesabaran Allah, Dia berperkara dalam kehidupan kita, dalam cara kita berbicara, dalam cara kita meresponi kesalahan orang lain. Itu yang membuat kita mengalami keselamatan di dalam aspek-aspek kehidupan kita secara satu persatu. Nah, saya berdoa supaya pagi hari ini setiap kita dapat menerima satu perenungan yang baik dan dikuatkan. Mungkin sekarang kita baru menyadari beberapa hal yang sebelumnya belum kita sadari. Mungkin kita hari ini baru diingatkan Tuhan untuk hal-hal yang mungkin dulu tidak kita pahami. Tapi selama kita masih diberikan hari yang baru, Tuhan masih berbelas kasihan. Ada belas kasihan Tuhan, ada kesabaran Tuhan untuk membawa kita semakin mengenal pribadinya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh kembali merenungkan firman-Mu.
Kami bersyukur karena kami diajar, kami ditegur oleh firman-Mu. Tuhan ampuni kami kalau ada banyak hal yang selama ini mungkin belum kami mengerti, tidak kami pahami. Tapi kami bersyukur, kami percaya bahwa kasih karunia-Mu, bahwa kesabaran-Mu, belas kasihan-Mu itu nyata bagi setiap kami. Terima kasih karena Engkau sudi Tuhan untuk mendidik, mengajar kami. Kami yang sangat keras kepala dan seringkali sulit untuk diberitahu. Tapi kami bersyukur karena ada Roh Kudus yang selalu menjadi penolong kami, mengajar kami dari satu hal pada hal yang lain. Sehingga kalau hari ini kami ada Tuhan, kami ada karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu sepanjang hari ini dimanapun kami berada dengan semua aktivitas kami. Kami percaya Engkau tidak jauh, Engkau ada bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.